Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. kali ini kita akan membahas drawing 16 besar Liga Champion. Nih, gimana nih Sen? Menurut Sen? Ya, akhirnya keluar juga ya drawing untuk knockout 16 besar dan setelah playoff kemarin yang banyak yang mengharapkan jika Madrid di comeback dan akhirnya gagal ya. Gagal, Madrid betul. untuk ke-23 kalinya lolos ke fase knockout 16 besar tanpa sekalipun melewatkan fase knockout. Artinya memang ya bukti 15 trofi UCL itu tidak bohong ya, bahwa Iya, memang memang kualitas valid ya. Madrid itu ya bisa dikatakan sebagai salah satu raja Eropa juga ya. Betul, DNA Eropa Israel ya buat Real Madrid sendiri ya. Dan juga di 5 tahun terakhir sejak 2020 uniknya ini adalah pertemuan ke-13 kali dari Real Madrid, karena di fase 16 besar tahun ini Real Madrid akan bertemu dengan Manchester City. Ini sangat Waduh, menarik ya. bener-bener. Ini ibaratnya kayak final kebagian ya Sen ya. Iya, jadi kalau di Spanyol mereka El Clasico-nya lawan Barcelona di 5 tahun terakhir, di fase Eropa mereka El Clasico-nya lawan City. Karena Betul. di 5 tahun terakhir hampir 13 kali bertemu, itu seperti mereka itu berada di satu liga ya. Karena Betul. saking seringnya bertemu gitu. Apalagi kan dari hasilnya emang saling mengalahkan ya. Ada kalanya City yang mengalahkan Madrid, ada juga Madrid yang bisa comeback lawan Manchester City seperti yang kita tahu sendiri ya. Dan juga di 5 tahun terakhir keduanya masing-masing mendapatkan trofi UCL ya. Dan juga Betul. di 2 tahun terakhir itu Manchester City yang menjuarai UEFA Champions League, setelah di tahun sebelumnya 2023 mereka harus kalah oleh Real Madrid di semifinal ya. Iya, comebacknya Karim Benzema duet sama Vinicius ya ini. Musim terakhir Benzema itu sangat Betul. berkesan ketika comeback melawan City. Itu adalah musim di mana Karim Benzema akhirnya mendapatkan penghargaan Ballon d'Or ya, karena performanya yang menawan di gelaran Liga Champions tersebut. Tapi menurut lu nih Sen, ibaratnya secara peta kekuatan, lu lebih ngerasa yang punya chance menang besar itu Madrid atau City dengan kondisi kedua tim ini di liganya Sen? Iya, untuk keduanya sih dari musim kemarin itu dua-duanya mengalami underperform atau turun performa, tidak sebagus di musim kemarin ya. Namun kalau misalkan dilihat dari kedalaman skuad sih, Manchester City memiliki apa ya, hal yang lebih baik karena mereka mengalami perbaikan gitu dengan mendatangkan Marmos dan juga segala macam. Jadi untuk sekarang menurut gua chance yang paling besar Manchester City ya. Manchester City ya. Soalnya laga pertama itu akan dilakukan di Bernabeu. Iya. Nah, kedua di Etihad. Oh, ini berarti jadi kerugian atau keuntungan untuk Real Madrid, Sen? Kerugian karena Real Madrid itu sekarang mereka hanya panas di kandang ya, apalagi sekarang Vini itu cuma beraninya kalau main di kandang, apalagi dengan drama-drama kemarin. Jadi Vini itu kan ketika melawan Benfica dia sangat pede ya karena mendapatkan support dari satu stadium gitu. Nah, di laga sebelumnya ketika melawan Benfica, apa yang dialami oleh Vini menurut gua akan berpengaruh nanti di fase 16 besar gitu. Betul, tapi kita juga harus mengingat Vini itu orangnya nggak pernah kapok ya. Bener ya, ibaratnya emang setuju sih. Ibaratnya Manchester City ini asal bisa menahan imbang atau mencuri poin di Santiago Bernabeu aja untuk leg pertama ya. Sebenarnya leg kedua secara mental itu berat buat Real Madrid sendiri ya. Iya, dan uniknya di laga leg kedua melawan Benfica, bukan Benzema ya, Mbappe itu mengalami cedera dan tidak dimainkan dan kemungkinan akan absen di beberapa pertandingan. Itu menurut gua adalah hal yang positif karena tidak adanya Mbappe, permainan Real Madrid itu lebih berkembang ya, karena lebih merata gitu. Karena Vinicius bisa leluasa bebas, kemudian ya memang untuk lini serang cuma ngandelin Vinicius doang dan umpan-umpan dari Arda Güler dan juga yang lainnya gitu. Kayaknya kehilangan Mbappe menjadi salah satu berkah sendiri ya. Salah satu solusi untuk Arbeloa sendiri gitu, untuk berubah posisi malah lebih meringankan gitu. Soalnya gue pede Benfica bisa comeback itu kalau Mbappe main. Mbappe yang nggak main itu aduh kok mainnya malah bagus. Malah bagus ibaratnya karena struktur serangannya emang ini ya, emang tertata banget ya Sen ya. Karena ketika Vinicius dan Mbappe dimainkan bersama itu kan ibaratnya ada bentrok ya di posisi yang sama gitu ya. Jadi nggak kondusif dari sisi serangan dari Real Madrid sendiri kan. Ya mungkin kita akan kita bahas
dari pertandingan pertama dulu ya. Iya, antara Jadi siapa nih? pertandingan pertama itu PSG melawan Chelsea, ini juga unik karena di tahun lalu mereka baru bertemu di final Club World Cup ya. Mereka Iya, langsung bertemu lagi. langsung bertemu lagi ya ibaratnya ya. Dua tim mediocre ya sekarang bertemu di knockout 16 besar Liga Champions nih. Karena performanya beda banget dari musim sebelumnya ya. Dimana musim sebelumnya kan secara PSG juga kan impresif, Chelsea juga kan sama. Tapi di musim sekarang keduanya lagi underperform biasanya. Ya kalau untuk Chelsea menurut gua tetap ya mereka tidak naik tidak turun, yang jelas-jelas underperform sekarang itu ya PSG. PSG, Mungkin ya betul. di laga 16 besar sih antara PSG dan juga Chelsea di pertandingan pertama gue lebih ngandelin Chelsea sepertinya. Chelsea ya ibaratnya ya. Tapi ibaratnya kita nggak tahu juga apakah Enrique ini punya taktik jitu untuk bisa main di mode 16 besar, kita juga nggak tahu ya sebenarnya. Dua-duanya masih punya chance yang sama lah ya Iya. untuk bisa memenangkan. Ya, mungkin lanjut ke pertandingan selanjutnya. Jadi pertandingan selanjutnya itu antara Galatasaray bertemu dengan Liverpool ya. Betul. Ini Galatasaray juga sangat mengagetkan di musim ini ya karena mereka bermain sangat bagus Sangat banget. impresif ya. Ya, jadi mereka itu mainnya benar-benar kayak gegen pressing tapi total football juga menyerang. Buktinya ketika melawan Juventus mereka bisa comeback di babak kedua mencetak 4 gol langsung ya. Karena mainnya sangat mengagetkan dengan performa Galatasaray. Seperti kita tahu Galatasaray di musim ini itu tidak mendatangkan bintang yang terlalu besar gitu karena Osimhen kan datang di musim lalu ya. Gitu dan tidak lepas juga dari faktor Osimhen juga gitu. Dan benar-benar kompak untuk Galatasaray musim ini gitu. Betul, banyak apalagi untuk di lini serangnya ada Osimhen ya. Osimhen emang lagi masih ada di masa prime-nya ya. Tapi ada fakta yang menarik nih ketika kemarin kan Osimhen kan melawan Juventus ya. Tetapi kan dia tidak selebrasi berlebihan karena memang pelatih Juventus itu kan mantan pelatih Napoli ketika Osimhen masih ada di Napoli kan. Ini respect banget sih buat Osimhen ya. Iya, dan juga mungkin karena memang Osimhen itu pengen banget ke Juventus, namun karena terikat kontrak ketika di Napoli anti Juventus, mungkin menyesali hal itu ya. Terhalang ya ibaratnya ya. Nah, Tapi, untuk Liverpool sendiri gimana menurut saya? Ya, kita juga tidak bisa meremehkan Liverpool karena sekarang Liverpool dari awal musim mengalami benar-benar bukan underperform lagi ya, benar-benar jatuh mereka dari sangat mengagetkan juga performa Liverpool di awal musim ini karena di musim lalu mereka menjuarai IPL dan juga di musim berikutnya mereka belum menemukan chemistry karena banyak sekali pemain-pemain baru yang perlu beradaptasi seperti Wirtz, seperti Ekitike dan juga yang lainnya gitu. Namun di putaran kedua ini sepertinya Liverpool atau Arne Slot sendiri sudah menemukan strategi yang pas untuk pemain-pemainnya ini gitu. Jadi Liverpool juga sekarang bisa dipertimbangkan ya. Dan akan menurut gue salah satu laga paling seru di knockout 16 besar ini ya Galatasaray melawan Liverpool. Soalnya karena dua klub ini ya memang Galatasaray kita tahu ya kualitasnya tidak tidak setara dengan Liga Inggris, Liga Spanyol gitu. Kemudian Liverpool kita tahu di awal musim lagi underperform, namun keduanya benar-benar mengejutkan, bisa naik kembali gitu. Nah, ini adalah salah satu pertandingan yang menarik karena dua-duanya sama-sama agresif biasanya dari sisi serangan ya. Iya, mungkin laga antara Galatasaray dan juga Liverpool ini, dua leg ini akan benar-benar panas banget nantinya. Betul. Nah, kita lanjut lagi untuk Madrid dan City udah kita bahas ya. Kita lanjut ke Atalanta dan Bayern Munchen ya. Nah, gimana ini adalah salah satu pertandingan yang tidak penting, tapi kita harus menghargai Atalanta karena Atalanta adalah satu-satunya klub seri yang lolos ke fase knockout ya. Betul salah satu-satunya perwakilan ya malah ya yang masih karena Inter Milan dan juga Juventus dua ular kadut harus harus turun juga, harus gagal ke fase knockout dan sangat mengejutkan karena Atalanta itu benar-benar underdog dari 4 musim terakhir mereka bahkan underdognya bukan di Liga Champions saja, di Serie A juga dan mereka membuktikan kalau mereka itu bukan klub yang one season wonder. Betul Jadi setelah musim-musim selanjutnya mereka masih kompetitif bahkan di Eropa sekalipun. Meskipun ya perubahan pemainnya banyak ya karena banyak pemain yang bersinar di Liga Champions itu kan pergi pindah ke klub lain tapi performanya masih tetap nggak beda jauh. Apalagi salah satunya striker andalan mereka yang mereka didik ya, Lukman yang sekarang ada di Atletico Madrid. Karena Lukman itu bersinarnya di Atalanta dan ketika Atalanta menjadi salah satu pesaing untuk memperebutkan juara di Serie A, Lukman itu menjadi sosok yang vital banget. Seperti perannya Osimhen ketika dia di Napoli. Betul ya. Ini sangat menarik, kita sudah
untuk Atalanta dan Bayern Munchen mungkin Atalanta bisa memberi kejutan, tapi kalau misalkan dari sisi kekuatan tim ya Masih tetap Bayern Munchen masih ya. tetap Bayern Secara Munchen. hitung-hitungan ya ibaratnya Sen. Iya. Nah, kita lanjut lagi nih, ada yang lebih menarik juga nih Sen. Ini ada Barcelona melawan Newcastle nih Sen. Gimana menurut lu, Sen? Ya, jadi kalau Newcastle juga ini bagus juga ya, karena tim Liga ini adalah salah satu tim Liga Inggris yang tidak fokus ke Premier League, tapi Iya, fokusnya betul. ke Champions League untuk Champions musim League. ini gitu. Jadi mereka tuh bermain di Liga Champions pastinya tidak ada yang tidak mengincar juara. Mereka pasti mengincar juara karena berpikir kalau mereka tidak juara musim depan mereka tidak akan ke Liga Champions lagi, karena mengingat di klasemen tidak masuk ke zona Liga Champions gitu. Betul. Walaupun dari kalau misalkan kita lihat dari statistik harus ngunggulin siapa ya, jelas Barcelona ya. Kalau dari hitung-hitungannya, dari performa, karena kita lihat performa di liganya masing-masing ya Sen ya. Ibaratnya untuk Barcelona sendiri kan dia ada di puncak klasemen La Liga, sedangkan untuk Newcastle tidak masuk ke zona Eropa ya di Liga Inggrisnya ya. Jadi kita masih lebih menjagokan Barcelona ya Sen ya. Iya, namun kita tidak bisa meremehkan Newcastle juga ya. Mungkin saja Barcelona nantinya akan di comeback nanti. Bisa jadi ibaratnya ya. Nah, kita lanjut lagi nih ke Atletico Madrid melawan Tottenham Hotspur. Gimana? Ini adalah tim dua klub yang ultra mediocre ya. Tapi kita tidak bisa meremehkan Atletico karena kemarin mereka bisa comeback ya ternyata gara-gara hat-tricknya Sorloth ya. Dan juga pemain baru mereka tadi Lukman ya. Dia kan ketika debut langsung nyetak gol. Pertandingan kedua, ketiga, keempat nyetak gol terus-terusan gitu. Bahkan tidak hanya nyetak gol, dia juga berkontribusi assist ke atas kemenangan Atletico. Dia jadi menurut gue dari kita sudah bahas pembelian Atletico itu gagal semua, termasuk pembelian Julian Alvarez yang terlalu mahal tapi tidak berdampak signifikan kepada tim. Namun di putaran kedua ketika mereka membeli Lukman, ini benar-benar hal positif banget untuk Atletico sendiri. Nah, Atletico kan kalah di leg pertama ya melawan Barcelona ya di Copa del Rey. Menang Atletico di sana. Bantai malah 4-0 malah. Sepertinya di leg kedua nggak bisa comeback Barcelona. Kayaknya karena marginnya terlalu tinggi, 4-0 Iya, ini benar-benar keren lah untuk Atletico. Nah, kalau misalkan harus dibandingkan dengan Spurs, ini susah banget. Kalau misalkan Spurs sampai gagal, kayaknya gagal di UEFA Champions League untuk musim ini. Kalau mereka gagal, mending juga gagal daripada lolos ke fase selanjutnya untuk Spurs. Kenapa deh? Karena takutnya mereka salah fokus ke Champions, degradasi. Mending juga gagal di fase di Eropa. Kemudian fokus kembali di Premier League untuk menyelamatkan dari zona degradasi. Udah jangan macam-macam lah. Ayam sayur tuh bukan di Liga Champions. Iya, gak usah muluk-muluk ibaratnya ya. Kalau untuk sisi karena dari Atletico sendiri kan dia di La Liganya udah nggak fokus mungkin ya, nggak all out gitu ya. Apalagi di Copa del Rey ada margin 4-0 dengan Barcelona, jadi mungkin tidak terlalu terbebani ya dengan adanya pertandingan Copa del Rey dan juga Liga Champions. Dan mungkin ya ini ketika dipertemukan dengan Tottenham Hotspur ya ini hal yang drawing yang baik buat Atletico sendiri ya sini. Iya, cuma buruk juga ya karena nantinya mereka berhasil mengalahkan Barcelona mungkin di Copa del Rey, namun jika keduanya lolos mereka akan langsung bertemu di 8 besar kembali, betul. Jadi ajang balas dendamnya nanti di Liga Champions apalagi kan ini berarti semifinal ya, per 8 besar ya nanti ya. Nanti apakah Barcelona bisa balas dendam, apakah nambah menderita bener. Karena kalau misalkan Atletico mau tidak mau di 15 tahun terakhir mereka pernah menjadi salah satu finalis ya, dan itu di comeback Madrid gara-garanya ketemu final di Madrid. Iya betul ibaratnya. Iya, dan mungkin nanti akan menjadi laga yang menarik juga. Namun kurang fair menurut gua kalau misalkan sesama klub satu liga ketemunya masih di 8 besar gitu. Udah di 8 besar gitu. Harusnya di semifinal ya at least ya. Atau 8 besar. Nah, kita lanjut lagi nih Sen. Ada klub underdog kita nih, Bodo Glimt melawan Sporting nih. Gimana menurut lu Sen? Iya, dua klub yang lebih baik daripada Tottenham Hotspur. Betul ya. Bodo Glimt dan juga Sporting Lisbon. Di mana Bodo Glimt kita sudah bahas. Awal kita bahas Bodo Glimt adalah ketika mereka berhasil menang melawan Manchester City dan tidak berhenti sampai di situ, bahkan mereka menumbangkan ular kadut ya, memimpin dari Serie A sekarang dan difavoritkan untuk juara yaitu Inter Milan yang tidak bisa apa-apa melawan Bodo Glimt. Mengingat Inter Milan juga bukan hanya pemuncak Serie A, mereka adalah finalis di edisi sebelumnya. Iya betul. Betul ya. Dengan Bodo Glimt.
Betul, ibaratnya Bodo Glimt ini apa ya? Ini ada fakta menarik juga nih Sen, dari Bodo Glimt karena Bodo Glimt itu mayoritas pemainnya itu dari Norwegianya, Iya, jadi dari warga pemain lokalnya gitu lokal. Sen. Nah, ketika Bodo Glimt ini naik, semua performa pemainnya itu bagus. Nah, disangkut pautin sama timnasnya sendiri. Iya, Karena ibaratnya ada Erling Haaland, ada siapa tuh strikernya ya ini, Sorloth. Sorloth, dan apalagi skuad yang lainnya itu ada di Bodo Glimt semua. Ya jangan dilupakan lah. Apa tuh? Odegaard. Odegaard, Tidak mau iya. dilupa ya. Jadi menariknya untuk Denmark lagi. Norwegia ya? Norwegia tuh jadi di edisi sebelumnya, kenapa Norwegia gagal ke Piala Dunia? Karena pada saat itu cuma ada Haaland sama Odegaard, Iya, cuma dua betul, gitu. cuma Dan dua. kenapa di edisi sekarang sudah naik? Karena Norwegia sendiri sudah menemukan tim yang tidak hanya mengandalkan Haaland saja Oh gitu, iya, striker betul. sebagai salah satu, bahkan satu-satunya orang yang bisa mencetak gol pada edisi sebelumnya. Dan sekarang ditambah dengan Charlotte, dan menarik juga ya formasinya Norwegia itu, mereka tidak memainkan 4-4-3 seperti formasi mainstream negara lainnya. Mereka memakai 4-4-2, formasi jadul, karena mereka Iya. memiliki dua pemain yang tangguh di kotak penalti, Iya. sama-sama tinggi, sama-sama kuat, betul, sama-sama betul. gacor, yaitu Charlotte dan juga Haaland. Karena mereka dimainkan bersama dan formasinya itu 4-4-2. Iya. Mereka juga memiliki ya mau tidak mau ya gelandang yang bisa menyuplai bola ke depan ya. Odegaard masih bagus Masih gitu. bagus, masih bagus. Dan perannya Odegaard kelihatan banget karena sebagai penyuplai bola yang ditugaskan untuk menciptakan peluang dan assist, memiliki dua striker tajam itu mantep. Betul-betul. Ibaratnya ini udah kayak ini ya, kayak timnas Maroko di edisi sebelumnya yang jadi kambing hitam ya. Tapi kayaknya kalau nanti Norwegia jadi kambing hitam, kalau menurut gue mah mereka akan bisa berbicara banyak sih Sen. Karena ini mungkin generasi emasnya Norwegia ya Sen ya. Menurut gue sih kalau berbicara banyak sampai ke fase nanti di Piala Dunia masuk ke 16 besar kayaknya susah. Mereka tuh kayak Indonesia, asal lolos dulu, dibantai juga nggak apa-apa. Iya, Soalnya gitu. Namun kalau misalkan bisa jadi kuda hitam, wah keren banget. Keren banget, karena gue ingat kayak ada kesamaan sama dulu era generasi emasnya Belgia, tetapi kan gagal, nggak sampai nembus semifinal ya kan. Nah, nanti Itu mah gara-gara mediocre aja. Jelek Belgia tuh aslinya jelek, gara-gara cuma diisi sama Lukaku pada saat itu yang lagi bersinar, De Bruyne, ada Mertens, ada Hazard Brothers gitu kan. Tetap aja lah main jelek. Tapi kalau ibaratnya kalau gaya permainan Norwegia ini sama kayak Bodo Glimt, karena kan Bodo Glimt mayoritas pemain lokal ya, pemain Norwegia ya. Nah, beda mainnya. Mainnya beda tetap. Beda. Bodo Glimt itu tidak mengandalkan satu striker. Bodo Glimt itu main total football ya. Jadi siapapun jadi filosofi total football kan pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Iya. Kan seperti itu. Nah, Bodo Glimt dari setiap pemain, setiap posisinya bisa menciptakan gol, bisa menciptakan peluang gitu. Dari sayap pemain tengah ya. Nah, itu berbeda dengan Norwegia yang mengandalkan striker. Jadi emang lagi-lagi faktor pembedanya itu pelatihnya sendiri ya Sen, ibaratnya kan. Tapi bagus juga karena kita total football itu kan dari semua posisi bisa menciptakan gol. Jangankan menciptakan gol, dalam artian mereka itu bisa menciptakan peluang. Kreasinya. Nantinya Haaland dan juga Charlotte ini ya panen gol dia. Jadi kalau misalkan bola-bola yang disuplai ke mereka itu bola-bola yang tinggal tap in. Karena Charlotte dan juga Haaland tipikal striker yang seperti itu. Menunggu bola ya ibaratnya. Haaland misalkan adu sprint dia pasti menang karena punya body challenge. Kalau misalkan harus dribble back, dia tuh nggak bisa ngedribble. Haaland tuh nggak bisa dribble back. Betul, kalau adu sprint masih oke ya. Kalau ada karena dia punya body challenge. Jadi ketika dipepet di body pemain lawan jatuh gitu. Apalagi kan langkah kakinya Haaland juga kan diuntungin ya dengan kakinya yang panjang ibaratnya Sen ya. Apalagi ibaratnya jangankan ikut menyerang, memanfaatkan bola rebound aja untuk Haaland ini ya oke banget ya. Iya. Dan untuk Bodo Glimt dan juga Sporting Lisbon, dua-duanya itu sudah pesta sebelum mereka menjadi juara. Karena menjadi juara tidak mungkin mereka berpesta musim depan kita panen uang karena banyak pemain yang kita jual. Pastinya dari Bodo Glimt untuk keduanya, karena ini benar-benar kuda hitam banget. Dan pastinya kita perhatikan saja Bodo Glimt di musim depan. Di musim depan pemainnya itu akan berbeda. Bisa jadi, apalagi sekarang juga kan banyak yang minat ya, kayak si Hauge juga kan ibaratnya kan. Keren banget sih dari Bodo Glimt sendiri, karena emang gol-golnya Bodo Glimt itu emang bener-bener skillnya ada ya Sen ya, skill dari pemainnya ya. Iya, bisa nge-press gitu kemudian dia tuh bener-bener
lebih baik dari beberapa klub di IPL dari kualitas passing, kualitas kontrol bola. Itu tuh keren banget. Bahkan Manchester City penguasaan bolanya kalah sama Bodo Glimt ketika bermain di Norwegia langsung. Iya benar. Makanya pemainnya pada minta maaf kalah, bukan dari hanya skor, dari statistiknya saja kalah dari Bodo Glimt. Padahal janggal banget ngelihat Manchester City kalah statistik ya. Iya. Apalagi kan kita lihat permainannya Pep Guardiola itu kan. Pep Guardiola tidak pernah kalah statistik. Itulah mengapa Jose Mourinho membuat statement. Iya. Kau boleh memegang bola selama 90 menit, tapi ketika kau tertinggal 1-0 kau tetap kalah. Betul. Itulah kenapa ya Pep Guardiola walaupun kalah di semua pertandingannya, di statistik penguasaan bola dia tuh pasti menang. Tetap menang, betul. Ini malah kalah skor, kalah statistik sama hanya bisa dilakukan oleh Bodo Glimt kepada Manchester City. Ibaratnya dia memiliki kelebihan dari kekompakan timnya sendiri aslinya. Karena hebatnya Bodo Glimt ini dia kan ibaratnya tim yang kecil lah ya dibandingkan tim-tim yang lain di Liga Champions, tetapi mereka itu bisa nge-pressure tim-tim besar seperti Manchester City. Ini kan keren banget secara mentalitas pemainnya gitu kan. Bukan hanya Manchester City ya, ular kadut juga sama. Betul. Mereka kan harus pulang. Bahkan Atletico juga sama ya ibaratnya bisa dikalahin ya. Apa kita lanjut ke match terakhir nih? Dua klub yang mengalami hal yang sama, yaitu invisible di liganya masing-masing ya. Yaitu Leverkusen akan melawan Arsenal. Ini duo invincible nih ibaratnya ya. Tapi kalau menurut lo yang punya chance lebih besar siapa nih Sen? Kalau untuk sekarang sih dari segi permainan dan juga dari segi rekor di Champions League di musim ini ya Arsenal ya. Tapi kita juga harus mengingat Arsenal itu belum pernah kalah dan belum pernah draw. Mereka menyapu bersih 7 pertandingan di fase grup ya. Tidak pernah kalah sekalipun gitu. Betul, ibaratnya dari track record di musim ini di Champions League Arsenal itu ya kandidat juara ya. Karena dari statistik pertandingan sebelumnya kan rekornya bagus banget ya. Tapi kita harus ingat ya, tidak ada yang sempurna. Pertandingan itu ada kalah, ada menang. Jadi kan nanti lawan Leverkusen adalah kekalahan pertama Arsenal di Champions League, kita tunggu saja. Dan gugur dari quadruple ya, mimpi quadruple ya. Tapi menarik juga di dua klub ini ya, karena Arsenal juga termasuk nama baru di 10 tahun terakhir. Iya, betul. Kemudian mereka bisa melangkah sampai fase 16 besar. 8 besar ya di musim kemarin. Di musim kemarin 8 besar dan sekarang ke 16 besar. Dan juga kalau misalkan kita lihat dari pembagian potnya, Arsenal adalah salah satu yang paling ringan untuk menuju ke final. Iya, diuntungkan. Karena ketika mereka berhasil mengalahkan Leverkusen di dua leg, mereka itu kemungkinannya bertemu dengan Bodo Glimt atau Sporting Lisbon. Betul. Ini masih belum terlalu keras ya ibaratnya ya. Iya, kalau misalkan kita kita lihat dari reputasinya, walaupun di Champions Arsenal tidak memiliki reputasi. Betul. Ibaratnya kalau ada keajaiban Arsenal bisa mulus dan bisa berhasil mengalahkan Bodo Glimt, dan ibaratnya skema yang sama terjadi dengan Barcelona, maka nanti di semifinal akan bertemu dengan Barcelona ya sini. Iya, dan itu adalah pertandingan yang akan sangat menarik sekali ya, mengingat sebelum playoff 16 besar dimulai, gue itu ngejagoin dua klub itu, Barcelona dan juga Arsenal, dan mereka akan bertemu di semifinal kalau misalkan sama-sama lolos gitu. Nah, berarti dari sini juga kita ada punya kemungkinan Sen bahwa Arsenal dan juga Manchester City bisa saja ketemu di final. Karena ada di dua pot yang berbeda. Iya, ini kalau misalkan kita mending juga prediksi di semifinal dulu untuk di pot pertama. Nah, pilihan lu siapa lawan siapa? Nah, kalau untuk 8 besarnya kali ya. Kalau menurut gue mah nanti 8 besar itu PSG ngelawan Liverpool. Mending juga langsung semifinal lah. Karena kalau 8 besar banyak sekali tim yang mediocre. Nah, kalau semifinal gue lebih ngejagoin Liverpool ngelawan Manchester City. Terus Real Madrid ngelawan Atletico Madrid. Bodo Glimt Arsenal. Kayaknya itu secara matematis sih kayaknya masih kuat Sen. Kalau gue sih Liverpool melawan Madrid ya. Kemudian Barcelona lawan Arsenal untuk semifinal. Karena ketika gue menjagokan Barcelona dan juga Arsenal itu Liverpool belum sehebat sekarang. Panas ya. Belum performanya belum kembali seperti sekarang gitu. Betul. Tapi sebenarnya ini yang paling menarik itu justru pertandingan dari Real Madrid melawan Manchester City ya, karena tensinya pasti akan panas. Mengingat melawan Benfica saja kan tensinya udah panas banget. Iya, tapi kita tuh harus mengingat ya, di edisi-edisi terakhir yang
Real Madrid menjuarai Champions League, mereka tuh bukan tim yang diandalkan. Iya, Namun betul mereka sama. bisa comeback. Betul. Bahkan mereka sudah tertinggal melawan City comeback. Tinggal melawan Arsenal comeback lagi. juga. Karena memang PSG juga comeback. DNA juara tuh seperti itu gitu. Eropa, Karena ya. memang desakan, kan kita juga sudah bahas standar suksesnya klub raksasa La Liga bukan menjuarai Liga del Rey sama Super Copa. Mereka tuh harus champion ya. Apalagi Real Madrid itu tim paling pede. Iya, betul. Kenapa? Di Santiago Bernabeu, kalau kalian lihat pertandingan di Santiago Bernabeu di Liga Champions, lihat bendera cornernya. Itu adalah trofi Champions dan di tengahnya 15. Itu menandakan jika Real Madrid ingin menunjukkan mereka itu siapa, dan juga secara tidak langsung mereka itu melemahkan mental pemain-pemain lawan, menjatuhkan ini ya, mental lawan ya. Jadi di setiap sisi pemain lawan tuh aduh ini 15 UCL, bahkan dapat counter juga gitu. Betul. Gue jadi ingat kata-kata dari Clarence Seedorf ya mengenai Real Madrid, karena kata Clarence Seedorf ini yang dimiliki oleh Real Madrid adalah legacy nama besar. Jadi siapapun pemain yang bermain untuk Real Madrid di Liga Champions, dia itu akan memiliki beban bahwa harus menjaga nama besar. Tapi justru bebannya ini positif kan, karena itu menambah motivasi bagi para pemainnya. Makanya gak heran meskipun misal di La Liganya sedang terseok-seok, tetapi kalau untuk mode Liga Champions sendiri Real Madrid itu kayak punya semangat yang berbeda gitu kan. Iya, kalau ngomongin Liga tidak terseok-seok juga. Iya, masih mereka masih memiliki El Clasico. Ngalahin Barca nggak mungkin, tapi ngalahin Barca mereka ke posisi pertama lagi dan kemungkinan juara untuk Real Madrid sendiri gitu. Dan untuk Manchester City dari permainan yang sekarang susah sepertinya, walaupun dua-duanya lagi underperform gitu. Tapi kalau misalkan harus memilih untuk melaju ke semifinal, sepertinya Real Madrid dan akan bertemu Munchen sekarang mah tidak ada apa-apanya lah. Kemudian mereka bisa melaju ke semifinal dan bertemu dengan Liverpool. Wah, ini bakal keras banget ya. Ya, semoga saja. Dari Real Madrid sendiri kan ibaratnya kalau kita mengcompare ya, membandingkan Real Madrid sekarang sama Real Madrid dulu, mungkin karena di dulu itu di jantung pertahanan diisi oleh para senior segala macam ya, apalagi kan dari sisi pelatihnya. Dan sekarang yang baru dari Real Madrid itu kan pelatihnya masih Alvaro Arbeloa yang minim pengalaman, apalagi kan di Liga Champions gitu kan. Ditambah skuadnya sendiri dominan pemain-pemain muda, dan apakah hal tersebut tidak berpengaruh untuk performa Real Madrid di Liga Champions, kita akan melihatnya ya nanti ya. Iya, dan juga sudah terbukti ya di leg kedua mereka bisa membuktikan, dan ada salah satu peran dari Trent Alexander-Arnold yang sudah menemukan chemistry dengan pemain lain, dan dia sudah benar-benar diandalkan 90 menit oleh Arbeloa ya. Ya tunggu saja. Jadi mungkin saja kita doakan Mbappe itu cedera sampai akhir musim. Karena kalau misalkan nggak ada Mbappe, Real Madrid itu mainnya bagus banget, solid ya. Nah, ibaratnya ada hal yang menarik juga Chen, kalau lu tadi bahas Trent Arnold ya. Kalau misal prediksi lu bener di semifinal Liverpool melawan Madrid, berarti kan ini akan ada ajang reuni nih buat Arnold sendiri bertemu dengan mantan timnya kan. Nah, sebelum itu kita prediksi final dulu. Lalu final dari semifinal Liverpool lawan City, City, terus Barcelona Arsenal. Nah, finalnya. Nah, kalau menurut gue finalnya itu Arsenal City ya, menurut gue finalnya Arsenal City. Kenapa? Nah, kenapa seyakin itu Arsenal bisa ngalahin Barcelona, dan juga City bisa ngalahin Liverpool? Kalau menurut gue mah ibaratnya ya tren negatif yang dialami oleh Arsenal di liganya sendiri dalam beberapa pertandingan sebelumnya itu kayak ibaratnya kekalahan yang diperlukan, kayak ibaratnya mental boostnya gitu Sen. Nah, gue percaya ketika pertandingan kemarin melawan Tottenham yang menang besar itu ya Arsenal ya, itu akan jadi titik balik bagi Arsenal. Dan ketika Arsenal mendapatkan percaya dirinya, confident-nya, dia pasti bakal bisa memiliki tapi chance. Arsenal belum kalah di putaran kedua. Apa tuh? Belum kalah Arsenal di putaran kedua. Iya, putaran keduanya. Iya, FA Cup belum kalah. Iya. Itu. Mereka tuh baru imbang. Nah, ibaratnya kan itu ibaratnya tren negatif itu kan bukan cuma kekalahannya, tapi kayak nembus struggle. Jadi gini Sen, kalau menurut gue pribadi ya, tim itu pasti ada struggle. Nah, tinggal struggle-nya di fase mana. Nah, ibaratnya kan karena mungkin struggle-nya di Premier League sehingga kan posisinya terancam. Nah, itu kan struggle yang diperlukan. Kayak misal kalau kita compare dulu Argentina kalah sama Arab di pertandingan pertama, itu kayak struggle yang diperlukan untuk membentuk mental dari pemainnya sendiri. Dan ketika Arsenal berhasil mengalahkan mental itu,
dan lebih percaya diri lagi. Nah, gue yakin performa kedepannya bakal lebih gacor kalau gue keyakinan gitu. Jadi kan Premier League dan juga Champions League itu dua kompetisi yang berbeda. Berbeda pasti. Nah, Arsenal belum struggle di Liga Champions. Iya, Liga Champions. Di musim kemarin saja mereka tuh menang, sekali kalah gugur. Iya. Nah, ini skemanya sama. Mereka belum terkalahkan, bahkan belum imbang. Nah, tapi mereka selalu menang. Apakah? Soalnya gini, bedanya mentalnya orang yang biasa bermain di kompetisi yang ada fase knockout dan juga liga. Ketika knockout, mereka tahu baru jor-joran tuh di knockout, jangan di fase grup. Fase grup sudah aman nih 3 pertandingan. Nah, otomatis lolos. Ada 1 pertandingan lagi, mainin lapis kedua. Yang lain suruh istirahat. Arsenal tidak. Tetap full-fullan di situ. Dan kita harus ingat di musim ini belum ada kasus cedera. Nah, benar. Tapi ibaratnya keyakinan gue itu bukan tentang matematikanya ya, tetapi tentang keniscayaan bahwa nasib gitu. Iya. Percaya sama takdir. Iya, takdirnya. Gitu. Karena gini Sen, kadang-kadang sejarah sepak bola itu unik karena sesuatu yang mustahil. Kita ngomongin takdir ya. Iya. Takdir Arsenal sama Barcelona lebih menyedihkan mana di Champions? Sama Barcelona. Kalau untuk Barcelona, kalau untuk di perjalanan Liga Champions kita ngomongin sendiri, kan Champions bukan Premier League. Lebih menyedihkan mana? Nah, kalau untuk Arsenal sendiri di Liga Champions-nya bukan siapa-siapa sih. Perjalanannya betul ibaratnya. Nah, kalau lebih menyakitkan di 15 tahun terakhir Barcelona, comeback AS Roma, comeback Liverpool, comeback kemarin Inter Milan. Ya. Apalagi pembantaian Bayern Munchen. Jika ngomongin struggle, lebih struggle siapa? Barcelona. Iya, kalau yang nasib, apalagi sekarang Barcelona dan juga Arsenal itu berada di pot yang untung. Nah, tidak bertemu Bayern Munchen. Betul. Nah, ibaratnya gini, cerita atau sejarah sepak bola itu terasa indah karena ketika yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, gue lihat sisi itunya, Sen. Jadi ibaratnya kan pasti Arsenal ini apa segala macam secara historis nggak bagus lah di Liga Champions. Tetapi kan ketika diremehkan, kayak mimpi quadruple itu ditertawakan, kayak lah di Premier League juga bakal kesusul sama Manchester City, kayak di Champions juga nggak punya pengalaman yang bagus. Tetapi ketika quadruple itu jadi nyata, ini akan menjadi cerita yang keren banget ya. Tapi kan kalau gua ngomong gini, semua orang atau semua klub lah harus mengambil perannya masing-masing. Itu harus tetap dijaga perannya. Betul. Badut tetap jadi badut. Itu. Kalau misalnya Arsenal udah jadi quadruple, Champions nggak ada badutnya. Betul. Karena PSG udah mendapatkan trofi, City sudah. Itu. Tapi kan ibaratnya jokes will be jokes. Kalau gue sih ibaratnya karena kalau di Liga Champions sendiri ya, kita ingat bahwa dulu FC Porto bisa ngangkat piala. Itu kan ibaratnya hal-hal yang keajaiban Liga Champions itu hal yang tidak terduga sih. Justru kalau Liga Champions itu kehilangan daya tariknya ketika matematikanya jalan. Misal dari awal udah ketebak Real Madrid ini apa segala macam, itu akan menjadi membosankan. Tetapi ketika hal yang tidak terduga, nah akhirnya terjadi sama kayak ibaratnya kalau kita masih ingat kalahnya Real Madrid sama Ajax. Nah, itu kan hal yang tidak terduga itu terjadi di luar perhitungan kita. Perhitungan fans Arsenal quadruple. Yang tak terduganya kalah kan. Yang terjadi. Benar. Ya menurut kita sih kalau misalkan sepak bola mau adil gitu ya, Arsenal harus juara. Arsenal yang ngomong gitu, hidup tuh harus adil, gue harus juara. Ya gue juga harus juara dari klub lain, fans lain gitu. Ya, ya kalau misalkan gue kan belum dapat Liga Champions, Bodo Glimt juga belum. Kalau itu kan belum. Nah ibaratnya ini kan ibaratnya apa ya? Kayak ya mungkin sentimen kepada Arsenal itu kan karena sifat jumawa dari para supporternya. Tapi ibaratnya kan kita ngelihat lagi ada sisi di mana perjuangannya Arteta ini kan kayak nggak mungkin ya, ibaratnya kita sudah berjuang selama bertahun-tahun dan akhirnya mengalami struggle yang sama kayak seperti PSG lah untuk Artetanya ya. Untuk Artetanya kayak misal gini saya, caranya PSG, mimpi PSG kan Liga Champions karena kan sebelum Enrique dia belum pernah mendatangkan Neymar, ibaratnya mendatangkan Messi juga, Mbappe, ibaratnya semua bintang dengan catatan dia berharap bahwa Liga Champions itu bisa dibeli dengan proses-proses seperti itu. Nah, untuk Arsenal sendiri, ibaratnya kan dia di Liga Champions itu kan belum pernah menang satu kali pun ya. Nah, gue pengennya ibaratnya ini adalah perjalanan, lebih tepatnya bukan kisah Arsenalnya, tetapi kisah Arteta di Arsenalnya. Ibaratnya kan apakah, ya kalau kita mengingat lagi ini Sen, Thomas Tuchel ketika juara champion di Chelsea, dia itu kan musim sebelumnya finalis di PSG, tetapi kan dipecat.
Tapi kan dipecatnya itu dia membawa pengalaman dong. Pengalaman udah pernah nyampe final. Akhirnya ketika di Chelsea ya mungkin rezekinya di Chelsea. Nah, kalau ngomongin Arsenal, rezekinya Arteta ini apakah di tahun keempat ataukah rezekinya Arteta ya? Kemungkinan terburuknya. Misal sampai di Arsenal itu gagal, quadruple jong semua. Tapi ketika next pindah ke klub baru dan akhirnya baru menang, ya mungkin rezekinya di next ya itu. klubnya. Kalau ngomongin Arteta kan Iya. udah di beberapa video gua ngomong keluar dari Arsenal kalau mau menjadi juara Liga Iya, Champions gitu. bener. Kasusnya PSG pengen juara Liga Champions, mereka percaya Mbappe yang akan bisa keluarin Mbappe juara. Juara, Kan betul. gitu. Betul. Kalau misalkan untuk Arteta menurut gua untuk sekarang kita harus menunggu. Fans kan berpikir kita harus menunggu berapa musim lagi. Iya. Nggak ada loh kesempatan ketiga keempat. Iya. Kesempatan tuh cuma 2 kali dan ini udah keempat. Iya, keempat ini ya. Itu. Nah, untuk Arsenal sendiri gue yakin juga yang bisa mengalahkan Arsenal di musim ini itu salah satunya Barcelona dan bertemu dengan Barcelona. Dan satu lagi, Arsenal sudah mengalami alarm masalah kenapa mereka tidak juara di musim lalu. Buktinya ketika melawan di pertandingan terakhir ya, melawan Tottenham Hotspur, Saka sudah mengalami cedera. Oh, itu udah mulai ini ya siklus ya. Ya, itulah Secara masalahnya. siklus. Nah, Saka nih yang cedera, tinggal tunggu pemain-pemain lainnya nih. Betul. Siapa yang akan cedera? Siklusnya ibaratnya ya sebenarnya dari Arsenal. Tapi kalau menurut gue sih meskipun gue menjagokan Arsenal ya, tetapi tantangan sebenarnya dari Arsenal itu ketika menghadapi Bodo Glimt. Itu ibaratnya final testnya. Kalau ibaratnya kan pasti pertandingannya sengit. Kalau menurut gue pertandingannya pasti bakal sengit. Nah, kalau Arsenal bisa berkembang setelah mengalahkan Bodo Glimt yang penampilannya sedang bagus-bagusnya gitu ya. Nah, itu akan jadi turning point untuk Arsenal sendiri. Makanya kan musim kali ini jujur lebih menarik dari musim kemarin. Tapi kalau untuk Arsenal sendiri berharapnya itu Hotspur yang ke semifinal. Supaya dia menang. Supaya dia menang nggak ketemu di final. Nah, menariknya. Nah, kita lanjut ke final. Iya. Ke final tadi gue Arsenal City. Nah, kalau gue Liverpool ya sama Barcelona. Wah, ini menarik juga sama nih. Barcelona. Kalau ada skema. Tapi kalau mau misal Liverpool harus berhadapan dengan Barcelona di final, menurut lu yang menang siapa ya? Liverpool. Liverpool. Sekarang lagi ngejagoin Liverpool walaupun Liverpool itu tidak bisa dipegang. Dijagoin minggu ini, minggu depannya kalah. Liverpool itu seperti itu. Heran juga gue sama Liverpool. Cuma kayaknya sepertinya kalau misalkan Liverpool benar-benar bisa konsisten dengan permainan yang mereka miliki sekarang, apalagi memang fokusnya sudah di Liga Champions. Karena dalam hitung-hitungan Premier League harus punya hitung-hitungan ya klub tuh. Hitung-hitungan dalam artian poin gitu. Mereka susah menyalip Manchester United. Jika mereka tidak menjuarai Liga Champions sekarang, mereka musim depan tidak akan bermain di Champions. Karena mereka tidak di zona Liga Champions, bahkan mereka di posisi 6. Walaupun nanti ke depannya Premier League itu bisa mengirimkan 5 nama, Liverpool tetap tidak dibawa. Tetap masih zonanya Europa League ya? Iya, karena susah. Beda 1 pertandingan, beda 3 poin dengan klasemen nomor 5, yaitu ada Manchester United yang sekarang di 4, Chelsea di posisi 5. Itu susah banget untuk Liverpool sendiri karena di putaran kedua Liverpool itu kalau nggak salah harus bertemu dengan City, harus bertemu dengan Arsenal. Oh, ibaratnya gini, kalau kata lu tadi Liverpool itu ada di situasi di mana dia harus memilih. Iya. Nah, pertama ibaratnya kalau mau ngejar Premier League, mungkin ibaratnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Misal masa sih berjuang di Premier League cuman pengen dapat tiket Liga Champions tanpa adanya trofi. Nah, yang paling masuk akal itu kan kalau mau dikejar itu menang Liga Champions. Pertama, season ini dia tetap dapat trofi, kedua ada bonus dapat tiket Liga Champions musim depan. Iya, jadi itu sama seperti ketika Tottenham Hotspur di musim lalu menjuari Europa League. Mereka kan hampir di zona degradasi, nggak peduli. Ayo kita ke Europa League dulu supaya Premier League aman. Musim depan kita tetap main di Champions League gitu. Itu yang dialami Liverpool sekarang. Kita harus lihat klasemennya dan juga sekarang kita lihat permainan Liverpool. Jadi gue yakin Liverpool tuh bisa melaju ke final ya dan Barcelona gitu. Nah, untuk Barcelona sendiri 50-50 juga lawan Arsenal nih. Kalau Arsenal ada pemain yang nyusul cedera nih, Barcelona bakal menang. Eze lah yang cedera, Arsenal nggak bisa apa-apa. Kalau nggak Eze Madueke besok yang cedera. Karena nggak bisa apa-apa. Karena dua pemain itu kreatornya ya, dari Arsenal. Jadi kalau Madueke dimainkan, Eze itu pasti main. Nah, tapi ketika Madueke digantikan oleh Saka, tetap ngeklop mainnya dua-duanya gitu. Tiga orang ini yang berada di sisi kanan tuh ngeklop banget gitu. Dan itu adalah salah satu kekuatannya Arsenal. Nah, sekarang Saka sudah mulai cedera kan. Nah, kemungkinan besar itu masalah
Arsenal karena masalah-masalah cedera, badai cedera itu masalah-masalah di musim-musim sebelumnya gitu. Sebelumnya. Dan itulah alasan mengapa fans Arsenal mainnya nggak all out, aku cedera gitu. Iya. Jadi emang ada konflik tersendiri ya. Karena memang dari Arsenal ini kita belajar bahwa siapapun yang juara itu karena tahu caranya juara ya. Ibaratnya juara turnamen bukan juara pertandingan ya ibaratnya kan. Iya, jadi jangan pernah bangga menang 1-2 match ya. Iya. Bangga itu ketika benar-benar bisa menjuarai sebuah kompetisi Betul. gitu. Dan seperti yang tadi juga ya memang Arsenal itu adalah klub yang pernah mengalami invincible tapi di Premier League. Nah, Iya, mereka belum terkalahkan di Liga Champions. Mungkin mereka itu langsung wah kita juga harus invincible di UEFA Champions League. Karena tipikal fans Arsenal seperti itu. Iya. Terlalu mereka itu melebih-lebihkan ekspektasi yang akhirnya runtuh semua. Kayaknya beda kasus kalau musim ini di IPL-nya sendiri Arsenal itu posisi 4 posisi 5 ya. Ya mungkin lebih gacornya di Liga Champions. Iya, dan sekarang tuh lagi bingung. Iya, Arteta tuh lagi bingung. Aduh, gue mau fokus kemana? Iya. Gue di Premier League posisi 1 cuma beda 2 poin dan Iya. harus ketemu Manchester City di bulan ini. Iya. Aduh, di Carabao ketemu City lagi. Ini di Champion harus Champions itu laga hidup mati gitu. Bukan kita kalah sekarang. Ya masih ada 2 leg gitu. Iya. Beda kan di leg keduanya bisa comeback enggak gitu. Comeback enggak. Sementara comeback itu timnya ada ya walaupun memang comeback itu keajaiban ya, tapi untuk Arsenal itu ya memang ada sejarah comeback tapi lawan Queen Park Rangers itu kan tidak bisa diomongkan gitu. Di Champions kan beda kan. Nah, itu susahnya karena Arsenal tuh Arteta tuh lebih fokus kemana? Fans pengen quadruple tapi menurut gue susah. Susah banget soalnya yang dialami Arsenal sekarang di Champions, di Carabao Cup, di Premier League, bahkan di FA-nya sendiri itu bertemu klubnya yang benar-benar pesaing utama mereka, City gitu. Emang berat banget. Berat banget sih ibaratnya ya. Kalau untuk Arsenal sendiri ya sebenarnya. Karena apalagi Arsenal tuh kan sekarang strateginya diubah, tidak corner lagi ya. Di 2 pertandingan terakhir kan mereka benar-benar menciptakan gol bukan dari corner, tapi open play ya, dari open play. Dari individual skill gitu. Ibaratnya ini jadi ajang ini juga ya, kayak pertimbangan dari Arsenal karena misal pahit-pahitnya gitu ya. Arsenal itu langsung gugur menghadapi Leverkusen ya, mungkin dia akan all out di Premier League biasanya. Tapi semakin jauh dia melangkah di Liga Champions. Susah. Soalnya ketika mereka gugurnya di mana? Nah, ketika 8 besar atau semifinal. Iya, itu ketika semifinal, nih Arsenal. Jadi ketemu City dulu di Liga, baru semifinal. Jadwalnya di Champions. Nah, sebelum semifinalnya, mereka juga harus menghadapi City lagi di final Carabao Cup. Gitu. Mental Arsenal tuh, waduh anjir benar-benar diuji banget. Dan mungkin yang bisa melalui fase itu cuma tim-tim sekelas Real Madrid. Iya, betul. Karena ibaratnya dari Real Madrid ya seperti yang gue bilang tadi, DNA itu kan tidak dibentuk tapi diwarisin kan. DNA ibaratnya mentalitas nama besar itu kan. Sedangkan untuk Arsenal jadi emang benar setuju sih. Ibaratnya dilemanya Arsenal itu kayak dia gugurnya di mana. Semakin dia lolos itu kan makin dua-duanya masih dipegang Premier League sama Champion. Tapi kalau misal ibaratnya udah setengah all in di Champion, tapi ketika di semifinal dia gugur dan di IPL dia udah kekejar sama Manchester City. Nah itu, tapi ada hal positif juga. Jadi ketika mereka di IPL, pertemuan kan gue tadi bilang di Liga dulu, terus ketemu di Carabao Cup final, terus semifinal ya. Nah kalau di Liganya kalah, Carabao-nya menang, mereka bisa lebih fokus di Champion. Karena kalau di Liga kalah, mereka otomatis kesalip sama City. Gitu. Nah, mereka bisa fokus ke Liga Champion. Mending juga seperti itu. At least dapat 2 lah ya. Yang penting mah amanin 1 trofi dulu ya. Major trofi itu Liga sama kompetisi benua. Jangan mikirin Carabao FA lah. Betul. Karena lu dikatakan badut karena lu belum punya Liga Champions gitu. Kalau mau seperti itu mending juga kalau misalkan ketika lawan City menang, nah itu lebih aman karena mereka punya gap poin 5 poin. Nah bisa fokus Champions juga. Betul. Gitu. Nah makanya ini kan ibaratnya sebuah kemustahilan ya dari kacamata. Ya kalau misalkan, jadi kan Arsenal tuh gue juga bilang tadi ini sangat berat. Kalau misalkan mereka bisa melalui itu dan juara ya benar-benar incredible, bukan invincible lagi ya. Incredible untuk Arsenal dan juga Arteta. Iya benar. Walaupun tidak mungkin. Karena ibaratnya gini ketika di invincible-nya Arsenal dulu itu kan ibaratnya mereka hebatnya invincible, bahkan trofinya dibuat warna emas loh. Kenapa seperti itu? Karena
Arsene Wenger itu mendapatkan invincible di era kejayaannya Manchester United, era kejayaannya Chelsea di tahun-tahun itu kan. Dan seperti kita tahu sendiri, bahkan di musim sebelumnya yang juara kan MU, Sir Alex Ferguson dengan skuad utama prime-nya MU, tapi dapat invincible itu kan hal yang menurut ya mungkin ya pada masa itu semua pengamat sepak bola itu mikir nggak mungkin. Ibaratnya Arsenal satu season nggak pernah kalah, tapi kan hal itu bisa terjadi dan cerita Invincible itu kan terdengar sangat sangat hebat karena melawan ketidakmungkinannya, kemustahilan. Nah, kita lihat perjalanan Arsenal di musim ini, apakah Incredible itu akan terjadi atau tidak gitu Sen. Ya kalau terjadi sih ya siap-siap aja ya, Invincible itu sudah tidak bisa dibanggakan. Iya benar. Itu dan kalau misalkan terjadi juga mereka bisa menjuarai Liga Champions, tetap salah kalian tuh. Gue juga pernah menjuarai Liga Champions lah, cuma satu. Nottingham Forest juga punya. Itu. Nah, kadang-kadang sebagai pecinta sepak bola emang benar ya. Kadang-kadang kita itu membenturkannya sama sifat dari fans Arsenal sendiri. Karena mungkin kalau fans Arsenal itu lebih humble, ya mungkin kita nggak. Karena Tapi ini nggak ada sih fans sepak klub manapun yang humble itu nggak ada. Tapi kayak misal gini Sen, ibaratnya ketika Liverpool juara champion itu kan fokusnya dukung klubnya, nggak nyerang pihak lain gitu kan. Tapi kalau untuk Arsenal kan jumawanya kelihatan. Jadi kayak seakan-akan untuk fans sepak bola ya, klub bola yang lain itu ngerasa bahwa kalau sampai keajaiban ini terjadi untuk Arsenal, at least Arsenal menang IPL sama UCL lah ya. Itu gimana nanti fansnya Arsenal? Ada, mereka sudah menyiapkan mereka sudah menyiapkan julukan Ugly Champion. Setelah Ugly Win ada Ugly Champion. Itu benar-benar memang Koci itu bagus sebagai mantan pelatih timnas futsal dan mengerti sepak bola, tapi efeknya banyak koci-koci yang lainnya yang tidak sekredibilitas Koci. Itu Ugly Win win aja susah, Ugly Win. Jadi ya itulah yang bikin gua kesel sama fans Arsenal tuh seperti itu dari fansnya gitu. Kalau Koci walaupun ketika dia habis argumen punya HP 2, tetap secara statistik dia tuh pinter banget untuk masalah sepak bola gitu. Efeknya untuk para penontonnya nih, kardus-kardusnya, domba-dombanya yang nonton di streaming, sok-sokan ngetik segala macam. Ya, kayak sok-sokan bisa, padahal orang-orang yang ngomongin Ugly Win mereka tahu bola dari PS, main bola juga nggak pernah. Enggak, apalagi kalau nontonnya di TikTok. Kayak di TikTok. Nonton bola di TikTok gitu. Kayak kita punya postingan ya. Emang Otamendi main di Argentina itu nontonnya di TikTok. Nggak kesorot anjir, ketutup iklan kan ibaratnya kan. Ketutup sama gift. Nah, untuk final sendiri tadi City lawan Arsenal. Nah, kalau gua kan Liverpool lawan Barcelona. Nah, berarti nanti kita pantau lagi ya. Sekarang tinggal juara. Ya tinggal juaranya. Iya, ketika Arsenal bertemu dengan City. Kalau misalnya Arsenal bertemu dengan City, secara tidak langsung mereka menjalani 3 final kedua klub ini. Iya, betul. Pertama Premier League, kedua Carabao dan ketiga Champions. Nah, dari ketiga piala ini Arsenal kebagian berapa? Iya, kalau sampai nggak kebagian sama sekali, berarti Pep Guardiola guru yang kejam aja. Aduh, ibaratnya nggak kasih napas sama sekali udah Arteta ya. Dan dalam sejarahnya guru tuh nggak pernah dikalahkan murid. Betul. Tapi ibaratnya jujur ya, apapun hasilnya nih Sen, untuk Arsenal sendiri, entah itu dia menang salah satu trofi ataupun jong semua trofinya, tetapi yang paling keren itu ini dampak ke dirinya Arteta. Arteta ini akan jadi pelatih yang jatah gagalnya udah habis di Arsenal, tinggal gacornya doang aja. Ya mungkin nanti di next klubnya ya. Nanti kan akan jadi sebuah perdebatan juga, nanti Arteta akan berlabuh di klub mana, itu kan makin seru juga. Bukan berarti teman gua harusnya gagal lagi supaya Arteta belajar. Udah jangan gua tuh gandes tai. Mending keluar, udah kayak Tacel tuh gagal di final ketika membawa PSG. Ya pindah. Nih, Nabi Muhammad saja ya harus hijrah. Itu padahal backingannya si Allah nih. Dalam ilmu psikologi, jika kamu jika kamu berdiam diri atau pokoknya berdiam diri di tempat yang toksik, keluar. Fans Arsenal Ugly Win berapa ya udah toksik banget, udah keluar. Tinggal ngapain lu juara dengan fans yang tidak mendukung. Betul. Gitu. Lu juara juga tetap dihina pasti. Ugly Champion lah. So, pasti mending juga keluar biar orang itu tahu diri. Gue sih berharapnya karena kan Arteta juga kan akademi lama saya ya. Gue berharapnya suatu saat mungkin ada kemungkinan yang tidak terduga gitu kan, Arteta ngelatih Barcelona. Gue sih lebih setuju Madrid deh. Bakal Arteta keren gitu gue.
Kalau untuk Barcelona sudah banyak pengganti-penggantinya lah, dan kita juga sudah pasti percaya kepada Pep gitu. Nah, biar lebih menarik Pep ke Barca, Arteta ke Real Madrid gitu. Biar El Clasico guru dan murid itu timnya setara. Iya, Masa setara. El Clasico Liga Inggris City lawan Arsenal timpang Jomplang banget ya. Itu. Nah, dari situ juga itu udah membuktikan salah satu poin bahwa Arteta tuh hebat, Sen. Karena secara klub memang jomplang. Hebat. Ya kan Memang hebat. Iya. Kan yang gua kata tuh fansnya tolol. Ugly win Kan gini, kalau fans Arsenal masih inget ya, ketika dominasi Pep Guardiola melatih Manchester City dengan Arteta sebagai asisten, itu kan ibaratnya Arsenal itu kan ada di papan bawah. Gue masih ingat papan klasemennya masih 2 digit ya, kelas 19-an ibaratnya kan. Nah, ketika dinaungi sama Arteta, ya mungkin waktu itu gue juga masih ingat nggak langsung gacor kan, masih struggle, bahkan ada lose streak berkali-kali. Tetapi kan ketika musim selanjutnya, musim keduanya Arteta, itu Arsenal yang dari zona bawah, tim papan bawah bisa bersaing dengan Manchester City, itu udah sesuatu yang keren kalau fan Arsenal bisa melihat dari sisi itu ya. Iya, cuma kan tetap runner up tuh nggak dapet trofi kata mereka kan, itu makanya keluar udah nggak usah di lingkungan yang toksik seperti itu. Nggak usah idealisme, the gunner. Nih, apa sok loyal, the gunners, lu kalah dipecat, udah otomatis kan kalau misalnya dipecat lu kan butuh pekerjaan, apalagi punya lisensi A-Pro sebagai pelatih, otomatis nyari klub lain. Carilah klub yang lebih menghargai. Bener. Itu jangan the gunners. Messi yang menghargai Barca juga dibuang. Iya, dibuang pada waktunya ya. Bahkan kemarin ya Laporta baru ngomong ketika dia bertemu di acara seremonial Ballon d'Or, Messi mengatakan sebaiknya kita tidak berbicara kepada Laporta langsung. Iya. Jadi saking sakit hatinya gitu. Jangan sampai nasib lu itu nanti sama seperti Messi. Iya. Mending keluar sendiri daripada dikeluarin. Betul. Itu harus punya prinsip orang pinter tuh anjir. Mending keluar ke Madrid gitu. Bener. Yang entah itu vakum dulu apa segala macam, mending keluar lah gitu ya. Tottenham supaya North London Derby. Ya bukan auranya suram lagi kan kalau Klopp itu keluar dia tidak ingin melatih tim Inggris karena tidak mau bertemu Liverpool, Arsenal. Gua nyari tim Inggris yang lebih kuat deh. Tapi jangan Tottenham juga, itu auranya lebih suram. Kalau menurut gue mah kalau mau membangun sistem ke Newcastle. Iya, karena duit kuat, sistem udah bagus, tinggal butuh pelatih yang cocok. Jangan ke Newcastle. Ya bentrok sama kebijakan manajemen. Apa tuh? Newcastle kan pengen kita rekrut pemain muda jual mahal, bukan juara. Nah, tapi kan ketika mungkin kalau manajemen Newcastle targetnya beda lagi, targetnya trofi, itu kan jadi missing piece buat Newcastle. Iya, kalau nanti Newcastle pengen nargetin trofi, sekarang kan bukan trofi. Arteta kan 3 tahun terakhir itu bentrok sama manajemen pengen penghasilan setinggi-tingginya dari jual pemain gitu. Arteta pengen juara. Nah, sekarang manajemen sudah lebih memilih Arteta untuk juara. Kan gagal lagi gitu. Ya kalau kan Newcastle melakukan hal yang sama, ribut dulu dengan manajemen, kita tuh harus juara. Enggak, dari manajemen kita tuh harus untung dari jual pemain. Tapi enggak, maksud gue gini Sen, kita harus mengcompare sejarahnya Newcastle sama Manchester City. Jika memang era kejayaan itu karena uang ya. Karena dulu kan Manchester City kita tahu sebelum duit Arab datang itu kan ya kayak apa sih ya. Tapi ketika ibaratnya udah di take charge, karena kan enggak langsung juara juga. Manchester City itu di bawah Sheikh Mansur itu kan struggle bertahun-tahun. Tapi kan ketika memang dia sistemnya udah bagus sama Mancini, dan akhirnya target juara ini masuk akal, dan akhirnya kan mendatangkan Pep. Nah, targetnya udah nggak efisiensi uang, nggak mau untung banyak, tetapi trofi gitu kan. Nah, kalau misal skema yang sama dilakukan sama Newcastle pertama klub yang ibaratnya nggak masalah sama duit. Kedua, dari sistem pemainnya juga udah bagus. Nah, tinggal butuh pelatih yang hebat, ibaratnya pelatih yang bisa ngasih performa yang bagus gitu ya. Dan akhirnya mendatangkan Arteta, dan perjanjiannya ketika Arteta tanda tangan kontrak dengan Newcastle itu ibaratnya gue pengennya targetnya juara. Tapi dengan target seperti itu gue pengen bebas transfer, mau pemain apa aja diusahakan. Dan akhirnya Newcastle karena targetnya udah trofi, diokein. Nah, yang lucunya lagi ketika ibaratnya sudah seperti itu di Newcastle, akhirnya ditinggal sama Arteta, Arsenal itu terseok-seok. Dan akhirnya Big Six itu keganti sama Newcastle. Jadi yang ada Arsenal keluar dari Big Six. Cuma tapi ya kalau itu juga kan bagus untuk Arteta. Tapi untuk sekarang ya pelatih sekaliber Arteta sudah tidak
memerlukan hal tersebut. Iya. Sudah tidak perlu mencari nama, membawa sebuah tim yang tadinya antah berantah jadi juara. Itu kan nanti market value sebagai pelatih naik. Arteta tuh sudah nggak perlu, market value dia sudah tinggi. Yang diperluin Arteta melatih klub yang memang dari awal tujuannya itu mendapatkan trofi. Itu klub-klub tersebut seperti Barcelona tidak memperdulikan keuangan menjual tim, Real Madrid, Liverpool, dan sekarang Manchester City. Liverpool dari dulu tuh nggak pernah mikirin jual pemain. Liverpool tuh yang penting kita juara lagi. Mending juga seperti itu. Kalau klub-klub mediocre yang pengen manajemen lebih untung dengan keuntungan dari penonton, dari penjualan pemain, dari pembinaan muda, itu Chelsea, Newcastle United, Ajax Amsterdam, itu seperti itu. Jadi lebih ke bisnis. Arteta tuh tidak cocok masuk ke klub-klub yang basicnya mencari uang di sepak bola. Itu karena Arteta tuh butuh prestasi sekarang dia. Nah, ibaratnya masuk akal juga nih kalau misal skemanya seperti ini. Oh, masuk Bayern Munchen kan company ke City. Nah, gue tadinya mau Bayern Munchen tapi nanti nggak kesorot. Nanti Arteta tuh namanya hilang kalau main di. Intinya jangan ke Serie A, jangan ke Bundesliga. Gue mikirnya gini, Sen. Ibaratnya yang ditunggu sama fans Liverpool ketika Arne Slot keluar itu kan Xabi. Tapi apa yang terjadi jika masih Arne Slot, Xabi keburu tekan kontrak sama klub lain? Atau ibaratnya nggak berjodoh lah antara Xabi sama Liverpool gitu ya. Nggak berjodoh meskipun dua-duanya sama-sama lagi kosong gitu kan. Nah, kalau lu ibaratnya bilang Arteta ini butuh klub yang haus juara, haus trofi, dan salah satunya Liverpool. Dan Arteta ini keluar dari Arsenal karena sakit hati. Udah fuck lah The Gunner gitu kan. Dan akhirnya gabung ke Liverpool, ini bakal keren banget ini. Wah, yang penting sama merah. Gitu kan. Sama merah gitu. Yang cocok tuh ke klub-klub yang seperti itu yang memang bener-bener ngincar trofi gitu. Untuk Artetanya. Maksudnya tuh nggak cocok masuk ke tim yang manajemennya itu sama prioritasnya itu bisnis, bukan juara. Itu nanti sama Arteta tuh harus, ini mah yang gua alamin ketika baru masuk Arsenal, gitu sama aja nanti hancur lagi dan lebih tenggelam lagi nama Arteta. Itu ya. Mending juga pindah dulu ke Real Madrid, di situ bantai terus Arsenal. tapi gue punya skema. Kenapa harapan Arteta ke Madrid? Supaya Madrid tuh bisa bantai Barca anjir. Tapi banyak kan kita balik lagi, Arteta itu kan dia punya pendirian, ideologi ya. Apalagi dia kan jebolan lama saya, kayaknya agak susah kalau masuk ke Madrid. Justru gue punya skema yang mustahil tapi ada kemungkinan. Skemanya gini, melihat performa PSG di bawah Luis Enrique itu kan lagi turun ya. Sedangkan kita tahu sendiri manajemen PSG itu panas. Kalau targetnya nggak sesuai, mau histori tahun sebelumnya sebagus apapun juga nggak peduli kan. Nah, apa jangan-jangan akan ada kemungkinan Luis Enrique keluar dari PSG, Arteta masuk ke PSG. Wah, nambah hilang namanya. Udah ke Madrid menurut gua, ke Madrid. Tapi gini Sen, kalau masalah ke Madrid, Madridnya mau nggak? Ada kemungkinan Madrid mau nggak? Iya, kalau misalkan, jadi yang poin plusnya Arteta tuh orang Spanyol asli ya, walaupun dia di La Masia gitu, seperti itu. Udah kan gue tadi bilang, jangan gue tuh The Gunners, jangan gue La Masia, Messi aja dikecewain sekelas Messi, lu tuh bukan Messi aja. Arteta tuh udah prestasi dulu ke Real Madrid, bantai Barcelona nih. Barcelona kan flicknya ditendang ya, ganti lu jadi Luis Figo yang dari Madrid pelatih ke Barcelona. Versi pelatih ya, Luis Figo versi pelatih anjir. Kan harus menunjukkan diri dulu. Ya jangan ke Barcelona lah, ngapain lu ke Barcelona, nggak digaji nanti. Betul. Nah, ibaratnya gue ada satu celah tadi yang lu omongin, ibaratnya Madrid itu kan memang untuk saat ini kan struggle mencari pelatih, dan harapannya kan Klopp, karena selain Klopp itu kan nggak ada nama yang lebih besar ya kan, karena kita tahu nggak mungkin dong Madrid dilatih Arbeloa kan ibaratnya kan. Nah, kalau misal lagi-lagi nggak berjodoh nih sama Klopp, entah itu ya pokoknya nggak ketemu kesepakatan lah antara klub dan Real Madrid, dan di akhir musim Arteta keluar, dan Arteta itu kan menjadi salah satu opsi dari sisi orang yang CV-nya bagus meskipun runner up kan, tapi bagus ya, sistemnya mungkin bagus, bisa cocok. Nah, mungkin ada kemungkinan Arteta ngelatih Real Madrid ketemu Arsenal di Liga Champions, bantai-bantai, itu pun kalau Arsenal masuk di Liga Champions. Sampai nanti gua ke Madrid, Arsenal gak masuk Liga Champions lagi. Bilang ke Perez bikin friendly match gitu. Sampai bikin laga persahabatan, bantai. Kalau bisa daftarin ini Real Madrid B. Tapi menurut gua sampai nanti ke depannya ada kemungkinan Arteta tuh pulang ke Spanyol pasti. Karena pasti diorbitkan untuk jadi pelatih timnasnya. Tapi kan sebelum itu harus melatih klub dulu ya. Ya sekarang kan trialnya sudah jadi asisten di City dan juga menjadi head coach. Ya udah trialnya di Arsenal gitu. Ya udah langsung ke pro, jangan trial terus gitu. Lu trial 4 tahun gagal,
Udah Gitu. waktunya. Karena ada beberapa fakta gagalnya, lu Iya. kurang duit, kurang belanja pemain, bentrok terus manajemen. Pemainnya mediocre, Iya, klubnya mediocre. Dia harus nyari bener-bener nyari dengan klub-klub yang seperti itu, yang klubnya itu pengen juara, dari Iya. manajemennya juga seperti itu, bukan manajemen yang nggak perlu juara mah, yang penting kita ngasilin duit dari jual beli pemain. Newcastle kan seperti itu. Nah, transfernya Isak ke Liverpool disangka bukan transfer termahal IPL. Iya. Itu. Iya, padahal itu kan kayak nggak mikir panjang ya sebenarnya. Ya enggak lah, setelah ke Liverpool Isak apa? Cedera kan sampai sekarang. Iya. Tapi kan tidak pernah mempermasalahkan tekor dari pembelian pemain ya, ibaratnya kan. Kayak Darwin Núñez kan banyak banget Liverpool salah beli. Iya, itu artinya kan Liverpool memang pengen juara. Pengen juara, seobsesi itu sama trofi ya ibaratnya. Sampai sekarang, wah mereka berani beli Wirtz yang paling mahal dari luar Inggris. Wirtz kan transfer paling mahal di luar Inggris kalau Isak. Yang paling mahal pemain Inggris. Gitu. Betul. Beli Ekitike gitu. Jadi ibaratnya gue kepikiran ya perbedaan Arsenal di awal karirnya sebagai pelatih sama Pep Guardiola di awalnya menjadi pelatih. Mungkin karena waktu itu Barcelona memang secara komposisi pemain itu lagi hebat-hebatnya ya. Memang ada Messi, Iniesta, Messi di masa prime. Iya, mas semuanya kan bukan sama Messi doang, ada Puyol. Di musim pertama langsung treble. Iya, treble ibaratnya. Yang salahnya itu Arteta di Arsenal yang anta-baranta anjir. Masa datang ke tim yang cuma punya Bukayo Saka. Iya, ibaratnya kalau saja posisinya sama lah, ibaratnya transisi invincible lah dipegang sama Arteta itu bakal keren banget. Ya itulah pinternya Pep. Kenapa? Ya gue pengen mengawali karir. Ya gue nggak mau karir gue jelek dong. Datang ke Barcelona yang punya Messi, setelah Barca kemuncen. Itu namanya pinter. Benar. Lu pengen mengawali karirku pengen bagus tapi langsung sebagai pelatih. Malah milih Arsenal. Tantangannya merubah nasib. Iya, menurut gua gitulah orang-orang yang memiliki loyalitas segala macam tuh mikir lagi. Setelah Messi aja dibuang sama Barcelona. Messi dibuang banyak ibaratnya kan ya legend Madrid juga kan dibuang juga sama. Sampai sekarang Barcelona gagal terus di Champions itulah. Iya, ibaratnya nggak ada Messi nggak bisa Liga Champion. Emang keren banget sih ya. Kita ibaratnya greget sama Artetanya sih ya. Karena kan greget kasihan. Iya, kasihan gitu kan ibaratnya. Kalau gue jadi fans Arsenal gitu, anjir musim harus ngerti musim ini tuh musim yang diinginkan oleh Arteta, dukung anjir yang menang ugly win. Najis ininya ugly win. Ibaratnya belum waktunya untuk sombong udah sombong duluan ya. Iya. Benar ya. Dan belum pada sombong, ibaratnya benar. Masih jadi bodoh tetap. Ya jangankan fan Arsenal, legend Arsenal Theo Walcott aja begitu. Iya. Aduh, statunya agak lain juga sih. Nah, ngomong-ngomong ada yang mau dibahas lagi kan nih Sen? Mungkin topik kecil ini udah ya. Nah, so buat teman-teman, kalau teman-teman ibaratnya punya argumen untuk membantah apa yang kita bahas di episode kali ini, teman-teman bisa sharing-sharing pendapat kalian di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.